Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pri Kurya. Saya dari kelas MA 20 C09, Program Pendidikan Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertiannya. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Lalu yang berikutnya ada tujuan dari sistem informasi manajemen sendiri, yaitu untuk organisasi agar memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan strategis. Lalu mengapa sih kita perlu mengetahui tentang SIM? Yang pertama adalah agar dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Lalu yang kedua, untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. Yang ketiga, untuk membantu manajemen menyiapkan data dalam pengambilan keputusan. Lalu ada definisi dari sistem, yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berkaitan, berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran tertentu. Lalu berikutnya adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Berikutnya adalah contoh dari definisi sistem, yaitu pertama, sistem komputer. Unsurnya ada keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, dan juga ada modem. Tujuannya adalah untuk pengolahan sebuah data. Lalu yang kedua ada sistem tubuh. Unsurnya adalah organ tubuh dan panca indera. Tujuannya untuk apa? Untuk kelangsungan hidup manusia. Lalu yang ketiga ada sistem pabrik, yaitu unsurnya seperti orang atau operator, mesin, dan juga order. Tujuannya untuk sebuah produksi. Next ada karakteristik sistem. Sebuah sistem itu harus adanya sebuah sasaran atau objektif, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua ada tujuan atau goal, yaitu pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang cukup panjang. Yang ketiga ada kendali atau kontrol, yaitu untuk menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Yang keempat ada umpan balik atau feedback, yaitu untuk mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi yang menyimpang menjadi standar. Next ada definisi informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang sudah dimiliki, Lalu data sendiri itu apa? Data itu adalah sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Bentuk data apa aja sih? Bentuk data itu aja objek, kualitatif, dan juga kuantitatif. Contohnya yaitu informasi kependudukan, yang meliputi datanya yaitu biodata penduduk, meliputi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan juga pekerjaan. Lalu ada juga pendidikan. Lalu ada informasi, yaitu jumlah penduduk, penduduk miskin, pekerjaan penduduk, dan lain-lain. Lalu ada contoh sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem reservasi pesawat terbang. Yang kedua ada sistem order dan pembayaran atau marketplace. Yang ketiga ada sistem transaksi kredit, ada mobil, elektronik, dan juga perabot. Yang keempat ada sistem transaksi pembayaran di supermarket. Yang kelima ada sistem pembuatan SIM di kepolisian. Lalu yang keenam ada sistem akademik di perguruan tinggi. Bagian dari SIM itu apa aja? Bagian dari SIM yaitu pertama hardware, yang meliputi input, proses, dan juga output. Lalu ada software yang meliputi sistem operasi, sistem aplikasi, dan bahasa pemrograman. Lalu yang ketiga ada firmware, yang meliputi operator, programmer, dan juga data analis. Lalu ada contoh penggunaan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu sistem WMS yang digunakan untuk scan barcode dan masuk ke dalam sistem yang nantinya akan di-print dalam bentuk SID.
Lalu yang kedua ada sistem S2 yang digunakan dalam kebanyakan PT-PT logistik ya, yaitu untuk mengecek input barang dan juga output barang. Nah, lalu ada contoh penggunaan SIM di lingkungan rumah. Contohnya yaitu handphone yang sekarang sangat menjadi sarana utama, bukan hanya untuk komunikasi namun juga untuk berbisnis seperti bisnis online, jualan baju, dan lain-lain. Lalu ada contoh penggunaan SIM di lingkungan sekolah, yaitu contohnya seperti e-kampus ya, yang sudah ada di kampus kita tercinta di Berita Bangsa. Itu sangat membantu dalam perkuliahan kita karena dapat menjangkau semua prosedur yang telah dirancang atau ditetapkan dari kampus. Itu benar-benar sangat menjangkau ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam bahasa dan tutur kata. Semoga kita semua dapat belajar tentang sistem informasi manajemen. Mungkin pada kesempatan lain saya akan menjelaskan lebih luas ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat.